Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Nur Indasari. Audit adalah proses yang dilakukan oleh seorang auditor di mana untuk mendapatkan bukti yang akurat mengenai aktivitas ekonomi suatu entitas. Proses audit ini akan dilakukan untuk menyertakan derajat kewajaran aktivitas ekonomi suatu entitas tersebut apakah sesuai dengan yang telah ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada para pihak yang berkepentingan. Perencanaan audit adalah total lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor yang melakukan perencanaan audit awal sampai pada pengembangan perencanaan audit dan program audit. Variabel ini diukur dengan menggunakan jam perencanaan audit. Terdapat 3 rencana mengapa auditor harus melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Yang pertama yaitu untuk memperoleh bahan bukti yang kompeten dan cukup dalam situasi saat ini. Yang kedua yaitu untuk membantu menekan biaya audit. Dan yang terakhir, untuk menghindari salah pengertian dengan klien. Fungsi perencanaan audit sebelum melaksanakan pekerjaan audit, terlebih dahulu auditor internal harus menyusun rencana audit secara sistematis. Rencana audit berfungsi sebagai yang pertama yaitu pedoman pelaksanaan audit, dan yang kedua dasar untuk menyusun anggaran, yang ketiga alat untuk memperoleh partisipasi manajemen, yang keempat alat untuk menentukan standar, yang kelima alat pengendalian, dan yang terakhir yaitu bahan pertimbangan bagi akuntan publik yang diberi penugasan oleh perusahaan. Dalam penyeleksian audit itu memerlukan 3 metode. Yang pertama yaitu systematic selection, di mana bagian audit internal menyusun suatu jadwal audit tahunan yang berkenaan dengan audit yang diperlukan dan dilaksanakan. Secara tipikal, jadwal tersebut dikembangkan dengan mempertimbangkan resiko. Audit potensial yang menunjukkan tingkat resiko yang tinggi mendapat prioritas untuk dipilih. Yang kedua yaitu metode ad hoc audits. Metode ini digunakan dengan mempertimbangkan bahwa operasi tidak selalu berjalan tepat seperti yang direncanakan. Manajemen dan Dewan Komisaris sering menugaskan auditor internal untuk mengaudit bidang atau area fungsional tertentu yang dipandang bermasalah. Dengan demikian, manajer dan Dewan Komisaris memilih audit bagi auditor internal. Dan yang terakhir, yaitu metode audit request. Beberapa manajer merasa bahwa mereka melakukan input dari auditor internal untuk mengevaluasi kelayakan dan keefisienan pengendalian internal serta pengaruhnya terhadap operasi yang berada di bawah supervisinya. Rencana audit harus disusun dan didokumentasikan dengan baik, yaitu meliputi kegiatan-kegiatan. Yang pertama, penetapan tujuan dan ruang lingkup audit, di mana secara umum tujuan fungsi audit internal sendiri adalah untuk membantu manajemen dalam mencapai akuntabilitas yang memberikan solusi alternatif untuk memperbaiki pengendalian manajemen. Secara individual, tujuan audit internal dapat diklasifikasikan berdasarkan 3 kategori aktivitas audit. Yang kedua yaitu kegiatan review atas file audit, di mana review ini dilakukan dengan cara mempelajari kembali laporan-laporan dan informasi dari file audit yang telah dilakukan sebelumnya. Review ini bermanfaat untuk mengenal sifat operasi sebagai bahan untuk melaksanakan survei pendahuluan. Yang ketiga yaitu menyeleksi tim audit. Kegiatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan beban tanggung jawab yang akan dipikul oleh masing-masing staf auditor.
dan keahlian yang diperlukan untuk mengaudit bidang-bidang tertentu. Yang keempat, komunikasi pendahuluan dengan audit dan pihak lain yang berkepentingan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang berkenaan dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Yang kelima yaitu mempersiapkan program audit. Pendahuluan program audit ini memuat informasi seperti sasaran dan tujuan, serta ruang lingkup audit, pertanyaan-pertanyaan khusus yang harus terjawab selama audit dilaksanakan, prosedur audit yang akan digunakan, dan bukti-bukti yang akan diuji. Yang keenam yaitu merencanakan laporan audit. Laporan audit ini merupakan media untuk mengkomunikasikan hasil audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Konsekuensinya, auditor harus mulai berpikir mengenai bagaimana laporan akan disusun, kapan akan diberikan atau dikirimkan, dan siapa yang menerima laporan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi detail yang akan disajikan dalam laporan dan untuk mengembangkan beberapa parameter dasar. Yang terakhir yaitu persetujuan atas program audit dari Kepala Bagian Audit Internal. Hal ini dilakukan untuk membantu memastikan bahwa prosedur kerja mendukung tujuan, sasaran, dan ruang lingkup audit. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah audit. Mengadopsi model PDSA, Plan, Do, Study, Act, yang dipopulerkan oleh Deming. Audit sistem manajemen kualitas dapat mengikuti langkah-langkah. Yang pertama yaitu perencanaan, di mana perencanaan itu menghimpun pemahaman bisnis klien dan industri klien. Menghimpun pemahaman bisnis dan industri klien dilakukan dengan tujuan untuk mendukung perencanaan audit yang dilakukan oleh auditor. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan audit diawali dengan suatu pertemuan pendahuluan auditor dengan berbagai pihak yang berwenang untuk membahas tentang ruang lingkup audit, tujuan, jadwal pelaksanaan, dan rancangan kertas kerja. Prosedur audit diawali dengan mereview atau memeriksa proses, produk, atau sistem. Prosedur audit melibatkan wawancara dan investigasi untuk mengembangkan temuan yang didapat serta dievaluasi untuk menghubungkan temuan-temuan tersebut dengan kriteria audit yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu memahami hasil audit. Hasil audit menyajikan informasi tentang kekuatan, kelemahan, dan beberapa bagian yang membutuhkan peningkatan dalam organisasi audit. Laporan hasil audit yang disampaikan auditor memuat kesimpulan hasil audit yang didukung bukti dan rekomendasi yang diberikan untuk peningkatan hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Yang terakhir yaitu tindakan perbaikan, di mana tahap ini organisasi didampingi oleh auditor mengimplementasikan tindakan perbaikan yang telah ditetapkan. Hal ini memastikan bahwa rekomendasi dan kesimpulan yang dibuat oleh auditor dan didukung dengan rencana tindakan perbaikan oleh pihak terkait dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan peningkatan yang berkelanjutan, atau antara data keuangan dengan non-keuangan. Prosedur audit dapat memfasilitasi audit yang efektif dengan membantu auditor memahami bisnis klien, mengarahkan perhatian kepada area beresiko tinggi, mendefinisikan isu audit yang mungkin tidak tampak, menyediakan bukti audit, dan membantu dalam evaluasi hasil audit. Prosedur analisis yang ditetapkan dalam perencanaan audit umumnya menggunakan data gabungan yang digunakan untuk pengambilan keputusan di tingkat atas
yang mencakup perbandingan yang paling sederhana hingga model yang rumit, yang mengaitkan berbagai hubungan dan unsur data. Asumsi dasar penerapan prosedur analisis adalah bahwa hubungan yang masuk akal di antara data dapat diharapkan tepat dan berlanjut, kecuali jika timbul kondisi yang sebaliknya. Prosedur analisis digunakan dengan tujuan yang pertama, yaitu prosedur analitis awal digunakan untuk membantu auditor memahami dengan baik mengenai bisnis klien dan untuk merencanakan sifat, saat, dan luas prosedur audit. Yang kedua yaitu prosedur analitis substantif. Digunakan untuk memperoleh kejelasan mengenai asersi tertentu yang berkaitan dengan saldo akun atau kelompok transaksi. Yang ketiga, prosedur analitis akhir digunakan sebagai review menyeluruh atas informasi keuangan dalam tahap review audit akhir. Tujuan prosedur analitis serta fakta dan keadaan akan menentukan jenis prosedur analisis yang digunakan untuk menyusun ekspektasi dan teknik yang digunakan dalam penyelidikan dan evaluasi perbedaan yang signifikan. Prosedur analitis dapat berkisar dari penggunaan analisis tren sederhana sampai dengan penggunaan model regresi kompleks. Pembahasan mengenai prosedur analisis terbatas pada 3 jenis prosedur. Yang pertama yaitu analisis tren, yang kedua rasio dan analisis kewajaran. Standar audit mensyaratkan auditor untuk memiliki ekspektasi ketika prosedur analisis digunakan. Analitis dapat diketahui melalui data keuangan dan operasi, ramalan dan anggaran, publikasi industri, informasi pesaing, analisis manajemen, dan laporan analisis. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketetapan prosedur audit. Yang pertama yaitu pemecahan. Semakin tinggi rinci tingkat ekspektasi dibentuk, maka semakin besar ketepatannya. Yang kedua, kelayakan dan kemampuan untuk memprediksi suatu hubungan. Timbangan utama kelayakan suatu hubungan adalah apakah hubungan yang digunakan untuk menguji asersi adalah layak. Yang ketiga yaitu keandalan. Data kemampuan untuk mengembangkan ekspektasi yang telah dipengaruhi oleh keandalan data yang tersedia. Yang keempat, jenis prosedur analitis yang digunakan untuk membentuk ekspektasi. 3 jenis prosedur analitis yang dibahas sebelumnya, tren, rasio, dan analisis kewajaran, mewakili cara yang berbeda dalam membentuk ekspektasi. Penerapan yang tepat terjadi prosedur analisis mensyaratkan auditor memiliki pengetahuan memadai mengenai bisnis, klien, dan industri. Di dalam setiap kasus, auditor membandingkan data klien dengan yang pertama yaitu data industri, yang kedua data periode sebelumnya yang serupa, yang ketiga hasil yang diharapkan yang ditentukan klien, yang keempat hasil yang diharapkan yang ditentukan auditor, dan yang terakhir yaitu hasil yang diharapkan dengan menggunakan data non-keuangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.